Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi insan pembelajar dan para pemirsa sekalian. Pada saat ini kita akan mencoba melihat kembali kisah antara Qabil dan Habil. Yang kemarin kita juga sudah menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan ini adalah lanjutannya. Kemarin kita ceritakan tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam riwayat yang paling sering muncul. Kemudian sekarang kita masuk kepada kisah selanjutnya, yaitunya Qabil dan Habil. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah Qabil dan Habil. Qabil ini merupakan saudara kembar dari seorang anak Nabi Adam, yaitunya Iklimah. Sementara Habil adalah saudara kembar Labuda. Mereka sama-sama bekerja. Qabil bekerja sebagai pengolah ladang, Habil bekerja memelihara binatang ternak. Mereka semuanya rajin bekerja guna untuk meneruskan keturunan Adam alaihissalam, bermaksud menikahkan anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk, Qabil harus menikah dengan Labuda, Habil berpasangan dengan Iklimah. Artinya pernikahan yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah diselang-seling antara saudara kembar yang ada. Mulanya mereka dapat menerima keputusan ini. Namun iblis tidak membiarkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya untuk hidup tenang. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menjerumuskan anak-anak Adam alaihissalam dalam perbuatan dosa. Iblis mulai rencana jahatnya dengan mendekati Qabil, sehingga membisikkan segala sesuatu kepada Qabil. Kenapa kamu mengalah begitu saja dengan Habil? Lihatlah, Iklimah itu jauh lebih cantik, bisik iblis. Begitulah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Qabil, iblis terus membujuknya. Itu hanya akalan-akalan ayahmu saja. Sesungguhnya dia tidak sayang kepada Habil daripada dirimu, bujuk iblis. Yang menyatakan kalau Adam alaihissalam tidaklah sayang kepada Habil. Qabil pun terpengaruh oleh bujuk rayu syaitan, iblis. Qabil menolak keputusan Adam alaihissalam. Dia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri karena Iklimah memang lebih cantik jika dibandingkan dengan Labuda. Penolakan Qabil membuat Adam alaihissalam merasa sedih. Nabi Adam alaihissalam memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan persoalan itu. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam menyampaikan petunjuk itu kepada Qabil dan Habil. Dia berhak memilih calon istrinya. Kata Nabi Adam, apa yang harus kami kurbankan kepadamu? Tanya Habil. Berkurbanlah dengan benda yang paling kau sayangi, kata Nabi Adam alaihissalam. Baiklah ayahku, sahut mereka. Ini juga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang di antara berdua, yaitunya Habil, diterima dan Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Di ayat lanjutan yang ke-28, sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi kurban yang disampaikan oleh keduanya, salah satu di antaranya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penyelesaian permasalahan itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Berkurbanlah dengan benda yang paling kau sayangi, kata Nabi Adam.
Anaknya menjawab. Habil menerima perintah berkurban ini dengan perasaan gembira. Sementara itu Qabil malah bersungut-sungut. Selain itu, iri hati Qabil juga sangat pelit. Habil memiliki banyak binatang ternak. Dia memiliki kambing tergemuk dan terbaik yang dimilikinya. Dipilihnya yang paling bagus, dipilihnya yang paling sehat. Qabil memiliki banyak sawah dan ladang, namun Qabil hanya mempersiapkan seikat gandum yang paling jelek yang dimilikinya untuk berkurban. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berdua membawa persembahan kurban ke atas bukit. Qabil meletakkan gandumnya di atas batu. Habil mengikat kambingnya. Mereka berdua turun ke bawah bukit untuk melihat apa yang akan terjadi dan terhadap yang mereka persembahkan. Secercah kilat membelah langit. Bersamaan dengan itu, lenyaplah kambing persembahan dari Habil. Sementara gandum milik Qabil masih tergeletak di tempatnya. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari Habil. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam tetap menikahkan Habil dengan Iklimah, sementara Qabil menikah dengan Labuda. Habil menerima keputusan itu dan dengan ikhlas. Bagaimana dengan Qabil? Apakah Qabil bisa menerima keputusan itu? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Maka akan kita lihat dan kita nantikan kisah selanjutnya sesuai yang kita sebutkan tadi di dalam surah Al-Maidah, surah yang keempat, ayat yang ke-28. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Tuhan seluruh alam. Ini jawaban Qabil. Kita akan lihat kisah berikutnya terkait apa yang akan dilakukan Qabil terhadap Habil karena merasa iri, merasa tidak diterima kurbannya dan keinginannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita nantikan besok pagi setelah sholat subuh dan kita akan persembahkan kembali untuk para insan pembelajar sekalian. Wahai insan pembelajar, dari secercah kisah itu, iri yang diperbolehkan sesuai yang tercantum. Tidak boleh hasad iri kecuali pada dua hal. Pertama, kepada seorang yang dikaruniai Allah harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran. Yang kedua, kepada seorang laki-laki yang diberi Allah hikmah ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para insan pembelajar sekalian, kita tunggu kisah selanjutnya. Apa yang akan terjadi dari kedua anak-anak Adam ini, kita akan nantikan besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.